Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Debat pamungkas sudah kita saksikan bersama-sama tadi malam. Tetapi kali ini saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai debat pamungkas semalam. Kira-kira siapa yang layak kita sebut MPV? Kira-kira siapa yang layak kita katakan bahwa dia adalah calon pemimpin yang berkualitas? Kira-kira siapa yang benar-benar tidak layak untuk menjadi calon pemimpin di bangsa ini di Pilpres 2024 ini? Dan apalagi waktu yang begitu dekat, tinggal beberapa hari lagi kita akan bersama-sama menuju ke TPS untuk memilih, untuk mencoblos guna memenangkan jagoan-jagoan kita di Pilpres 2024 nanti. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menyajikan tanggapan-tanggapan atau cuplikan-cuplikan video terkait dengan reaction dari netizen ketika melihat debat pamungkas tadi malam. Mari kita saksikan bersama-sama. Debat semalam ngapa jadi adem bener ya? Kagak ada yang ngegas. Hah? Semua pada jaga image. Apa karena debat terakhir kali ya? Karena kan sinetron dia yang kemarin-kemarin kan gagal itu. Ya enggak? Yang namanya tangis-tangis lah, tangis-tangisan lah, omon-omon lah, dawai asmara lah. Aduh, apa udah ketemu obat darah tinggi yang paten ya? Bisa jadi, ya kan? Kurang seru pak, bapak biasa ngegas aja pak, ya nggak? Hah? Biasa nyerang aja pak. Kalau kayak begitu jadi antak kelihatannya. Bener ya, kurang resep saya, ya nggak? Menang biasa ngegas mah ngegas aja dah, udah jangan pakai sinetron lagi, capek kita. Kenapa Mas Ganjar dan Pak Mahfud lebih baik dibandingkan dua yang lain? Apa yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh yang lain? Kenapa Pak Ganjar lebih baik dan Pak Mahfud? Pertama, rekam jejaknya lebih baik. Kedua, rekam medisnya lebih baik. Artinya bahwa begini loh, Pilpres pemilu ini kan tempat di mana orang bisa berjanji toh. Orang bisa berjanji tentang apa saja. Yang paling tidak mungkin sekalipun bisa dijanjikan. Problemnya adalah bukan bagaimana dia berjanji, tapi bisa nggak kita menggunakan rekam jejaknya untuk menguji sanggup tidak mereka yang berjanji ini mendapati janjinya. Mungkin nggak kita membangun Indonesia tanpa diskriminasi kalau kemudian pernah melakukan diskriminasi dalam politik identitas. Gua pengen mendeklarasikan pilihan gua guys. Gua yang tadinya mau golput, karena banyak banget orang di sekitar gue yang udah milih tapi alasannya gak masuk akal, gue jadi takut. Karena pilihan orang ini menentukan nasib gue. Akhirnya gue memutuskan untuk riset sendiri paslon mana yang cocok sama kehidupan gue 5 tahun ke depan. Jadi gue milih bukan karena suka sama orangnya. Karena kalau orang udah suka, mau secacat apapun fakta tentang paslon yang dia dukung, dia bakal terima. Begitupun sebaliknya. Gue milih berdasarkan kebijakan, rekam jejak, dan yang paling penting adalah apa pengaruhnya ke kehidupan gue 5 tahun ke depan. Gue nonton semua debat, dialog Kadin, dan gagasan dalam memberantas korupsi di KPK. Gue sangat menghindari potongan-potongan video yang beredar di medsos karena itu sarangnya hoax. Jadi kesimpulannya ketiga paslon ada plus minusnya. Nah gue milih yang minusnya paling sedikit, yang paling bisa gue terima. Jadi kalau Pak Prabowo yang menang, boleh. Kalau Pak Ganjar yang menang, boleh juga. Tapi kalau Pak Anies yang menang, gue janji bakal pindah ke warga negaraan. Dari Wakanda ke Indonesia. Wes padha ndelok kan debat capres mambengi. Nah, Bapak Anies Baswedan iku kan ngomong ya nek pengeluaran dalam bidang pendidikan iku oleh pemerintah ojo sampai dianggap sebagai cost tapi sebagai invest ngono. Karena yo pendidikan itu memang investasi terbesar kene kanggo anak didik kene yo kan, maksudnya mereka iki sing saiki JTK, JSD meneh iku bakalan nerusno negara Indonesia iki.
nek pendidikannya arek-arek iki maju, nek pendidikannya arek-arek iki api, otomatis insya Allah Indonesia iki meneh yo iso dadi negara sing maju sisan, negara sing lebih api maneh, yo kan. Terus makanya Bapak Anies aku mengingatkan nih iso pemerintah iku ojo sampai medit nang guru-guru soale yo kene-kene ku nek gak ono guru kan gak iso maca, gak iso nulis, gak iso ngitung ya enggak sih. Guru-guru itu kan sing sangat-sangat berjasa dalam hidup kita ya kan. Nek gak ono guru-guru kene ku istilahnya gak iso cerdas ya kan. Oke guys, dalam cuplikan video di season pertama ini kita mendengarkan bersama-sama yang pertama bahwa debat tadi malam itu adem-adem saja ya. Apakah penilaian dari netizen ini memang benar? Kalau saya secara pribadi sih iya. Karena tidak ada proses atau momen di mana saling serang antara paslon yang satu ke paslon yang lain. Tidak seperti debat-debat sebelumnya. Padahal kalau debat-debat sebelumnya itu saya selalu merindukan momen antara seorang Anies Rashid Baswedan yang suka sekali untuk menyerang Bapak Prabowo Subianto atau seorang Ganjar Pranowo yang mau menyerang Bapak Prabowo Subianto. Tapi kok tadi malam nampaknya itu adem-adem saja. Rasa-rasanya semua orang, semua calon pemimpin ini mereka sedang menjaga image mereka ketika menjelang Pilpres 2024 ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam wawancara antara Mata Najwa di acaranya Mata Najwa tadi antara Mbak Nana bersama Adiana Pitupulu. Jadi di sini saya secara pribadi harus netral ya, saya harus melihat bahwa apa yang disampaikan oleh seorang Adiana Pitupulu tentu dia akan membela jagoannya yakni Bapak Ganjar Pranowo. Buah-buah pikiran ataupun ide yang disalurkan oleh Bapak Adiana Pitupulu dalam membangun pendapatnya tadi, tentu dia punya alasan yang kuat bahwa segala sesuatu yang dia lakukan saat ini benar-benar harus berjuang untuk memihak kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sehingga bagi saya secara pribadi sih, saya lebih melihat kepada figur calon pemimpinnya, bukan kepada mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang mati-matian untuk mendukung masing-masing paslon. Lalu poin berikutnya lagi, di sini sama mengajak kepada kita semua rakyat Indonesia ataupun kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita melihat semua para jagoan kita, paslon kita yang ikut di debat pamungkas tadi malam, bahwa ada hal-hal yang berbeda, tidak seperti biasanya. Contohnya, paslon 01 biasanya Bapak Anies Rashid Baswedan itu seringkali dalam debat-debat sebelumnya itu, Bapak Anies selalu mengawalinya dengan sindiran-sindiran yang begitu pedas. Tetapi tidak seperti tadi malam. Sama halnya dengan Bapak Prabowo Subianto, yang kita ketahui bersama bahwa di saat beliau sudah blunder, kadang cepat marah, cepat emosi. Tetapi kita menyaksikan sendiri tadi malam semuanya adem-adem saja. Sama halnya juga dengan Bapak Ganjar Pranowo. Jadi bagi saya dalam debat semalam itu, debat pamungkas ini tidak ada yang spesial. Karena tidak ada momen-momen epik yang menurut saya luar biasa, yang patut harus kita berpikir ekstra keras untuk melihat kira-kira arah omongannya mereka ini kemana. Seorang Ganjar Pranowo dalam debat pamungkas semalam, dia lebih banyak berbicara sesuai dengan fakta terekam jejaknya selama beliau menjadi anggota DPR RI maupun menjadi gubernur di Jawa Tengah selama 10 tahun itu. Itu adalah tanggapan-tanggapan saya, dan jika ada yang kurang silakan pemirsa bisa menambah di kolom komentar, atau mungkin ada kritik dan sarannya silakan dimasukkan juga di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Mari kita lanjutkan lagi. Orang-orang miskin itu ya butuh makan sehat, Bapak nggak bisa. susu gratis. Oke, Bapak kasih- supaya diam, supaya kuat tulang, otot, otak. Ini gini nih kalau kebanyakan makan gratis. Iya pokoknya itulah.
Bapak makan gratis dikasih kobokan nggak? Nah, Cuci tangan? itu Nggak dikasih penting. kan? Ya enggak lah. Itu Nah. penting. Itu perlu vendor khusus. Katanya Bapak mau rakyat sehat, makan nggak cuci tangan. Ayo lo. Nanti makannya pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, itu penting juga. Ayo. Tangan kiri atau tangan kanan? Ya makanya. belum dipikirkan. Nah itu makanya dipikirkan Pak program itu Apalagi sampai nih detail. Pak, kasih tahu ya. Makan siang doang tanggung, sarapannya enggak. Nah, Setelah debat tadi malam, masing-masing paslon menyampaikan kata-kata atau mungkin pidato terakhirnya. Dari ketiga paslon, saya tidak bisa membuat nilai karena itu tidak kapasitas saya. Dari kata-kata terakhir setiap paslon, saya hanya menarik kesimpulan tentang paslon 02, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa yang saya dapat setelah beliau membuat kata-katanya? Satu kesimpulan, itu menurut penilaian saya, dan itu adalah kesalahan terbesar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kesalahan terbesar Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sama seperti kesalahan terbesar Pak Joko Widodo. Supaya para pendukung dan seluruh rakyat Indonesia tahu apa kesalahan terbesar Pak Jokowi, apa kesalahan terbesar Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka terlalu ikhlas, mereka terlalu rendah hati, mereka terlalu memikirkan nasib bangsa ini. Entah terbuat dari apa hati mereka ini. Sudah dicaci, difitnah, dihina, masih minta maaf. Alangkah bersyukurnya aku, Pak, bisa mendapatkan pemimpin seperti kalian. Kesalahan terbesar Bapak inilah yang dimanfaatkan orang. Kesalahan terbesar Bapak inilah yang dibenci tetangga sebelah kiri dan sebelah kanan. Kami tetap semangat. Kami percaya bahwa Bapaklah pemimpin terbaik untuk bangsa ini ke depannya. Orang waras, orang sehat, pasti tidak salah pilih. Bapak pasti menang satu putaran. Buat gue, debat capres terakhir barusan adalah sangat misterius dan penuh tanda tanya. Karena gue melihat dan merasakan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang aneh telah terjadi di sana. Sesuatu yang tidak alami dan sangat tidak biasa. Ya, kalian benar. Sesuatu yang aneh dan tidak alami itu adalah Prabowo Subianto. Karena kenapa tiba-tiba Prabowo menjadi santun, penyabar, dan tidak mudah tersulut emosinya? Jika kita umpamakan Prabowo seperti burung Garuda, seperti lambang Partai Gerindra, maka kenapa Prabowo pada debat tadi seperti Garuda yang makannya wortel dan kol? Bukan seperti Garuda yang makannya daging. Bukan seperti Prabowo yang biasanya. Kenapa Prabowo pada sepanjang debat selalu menyetujui semua pendapat Anies Baswedan? Dan puncaknya adalah pada closing statementnya Prabowo ketika beliau meminta maaf kepada semua capres dan juga KPU. Ada apa ini? Menurut gue, hanya ada dua kemungkinan kenapa Prabowo mendadak bersikap aneh. Pertama adalah karena beliau ingin mencari simpati calon pemilih. Dan yang kedua adalah karena Prabowo telah mendapatkan hidayah, lalu sadar, insaf, kemudian meminta maaf.
Mungkin Hidayah juga yang barusan membuat Prabowo selalu setuju dengan semua pendapat Anies Baswedan. Tapi dua penyebab kemungkinan perilaku aneh Prabowo ini masih harus dibuktikan sebelum bisa kita percayai sepenuhnya. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan kalau Prabowo telah mendapatkan hidayah adalah Prabowo harus mengundurkan diri dari pencalonan capres. Karena salah satu kesalahan fatal Prabowo kepada rakyat adalah dengan menjadikan Gibran sebagai cawapresnya melalui jalur MK. Jika memang benar Prabowo setuju dengan Anies Baswedan seperti yang beliau lakukan di sepanjang debat tadi, maka artinya Prabowo setuju dengan ide perubahan dan menilai bahwa keberlanjutan itu adalah salah. Jadi apakah Prabowo hanya melakukan gimmick untuk mencari simpati rakyat atau Prabowo telah mendapatkan hidayah? Kita tunggu saja. Apakah Prabowo akan mundur dari pencapresan atau tidak? Salam semangat antitesa 24. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season kedua. Jadi ada banyak sekali penilaian terhadap Bapak Prabowo Subianto. Tetapi memang fakta membuktikan bahwa dalam debat pemungkas semalam kita melihat bahwa ada hal yang berbeda yang ditonjolkan atau yang ditunjukkan oleh seorang Bapak Prabowo Subianto ini. Tidak seperti biasanya. Beliau begitu adem, beliau begitu tenang, beliau begitu kalem, tidak seperti biasa-biasanya. Tanggapan-tanggapan dari netizen ini tentunya mereka punya buah pikiran yang berbeda-beda. Ada yang berjuang untuk selalu menempatkan Prabowo sebagai orang yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Lalu ada juga kita mendengar buah pikiran dari Bapak Anies Rashid, maksud saya dari pendukungnya Bapak Anies Rashid Baswedan, yang seolah-olah mau menstatement kepada Bapak Prabowo Subianto agar harus mengundurkan diri untuk tidak mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa apapun yang terjadi dari hasil debat pemungkas semalam, kita sebagai rakyat Indonesia, kita tetap konsisten untuk tetap menggunakan logika akal sehat kita untuk melihat segala fakta dan fenomena politik yang terjadi hari ini. Kita punya kewajiban untuk menilai siapa yang paling hebat, siapa yang paling pantas, dan siapa yang paling layak untuk menjadi orang nomor satu dan nomor dua di bangsa ini. Tetapi dari debat pemungkas semalam tentunya kita punya pemikiran-pemikiran yang positif, mampu untuk melihat hal-hal yang negatif, dan kita juga mampu untuk memilih siapa yang pantas dan layak, siapa yang adalah negarawan sejati, dan siapa adalah orang-orang yang memang dia punya track record dan rekam jejak yang jelas untuk membangun bangsa dan negara ini. Saya secara pribadi memang merasa terkejut ketika melihat ada perubahan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapak Prabowo Subianto tadi malam. Sampai pada akhirnya mungkin beliau sedang menunjukkan sikap kenegarawan sejati. Beliau sedang menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa hal-hal yang selama ini beliau lakukan mungkin ya tidak akan terulang kembali. Karena dalam cuplikan-cuplikan video sebelumnya kita bisa melihatkan fenomena-fenomena politik di mana debat biasanya yang berlangsung hanya 3 jam itu, tetapi Bapak Prabowo Subianto yang mungkin adalah seorang pendendam bahkan sampai mengungkitnya beberapa kali di saat melakukan kampanye atau orasi di depan relawan atau para pendukungnya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi juga bisa menyadarkan kita kira-kira siapa yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor satu dan nomor dua di bangsa ini. Mari kita lanjutkan lagi. Akhirnya sesi dalam debat capres hari ini yang ditunggu-tunggu datang juga, yakni sesi di mana para capres menanyakan program dan gagasan satu sama lain. Nah, yang membuat menarik adalah pertanyaan dari Pak Prabowo nih kepada Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo ini menanyakan, Pak, apakah Bapak setuju dengan program pemberian makan gratis kepada anak kecil untuk mencegah stunting? Ya, dicatat. Pertanyaannya itu, seputar itu, anak pemberian makan kepada anak kecil, intinya itu. Pak Ganjar menjawab, saya tidak setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, pemberian makan untuk mencegah stunting anak-anak. Ya iya benar. Terus Pak Ganjar menjelaskan secara detail bahwa memang stunting itu bukan diberi
Intinya pencegahan stunting itu bukan ketika anaknya sudah lahir atau bahkan sudah anak-anak toddler. Karena memang pencegahan stunting itu bisa diantisipasi ketika sebelum menikah, ketika ibu hamil, di dalam kandungan sampai melahirkan dan berumur toddler. Itu ada prosesnya, Pak. Dari menikah tuh bisa dicegah dengan cara jangan menikah dini. Terus habis itu ketika hamil harus periksa ke posyandu, dicek ketika itu ada menunjukkan tanda-tanda akan adanya stunting, itu bisa dicegah. Bukan ketika baru anak-anak baru dikasih pencegahan. Itu namanya terlambat. Itu udah dijelaskan Pak Ganjar secara detail. Kenapa Pak Ganjar bisa menjelaskan secara detail dan gamblang? Karena dalam track record Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah 10 tahun, beliau mampu menurunkan angka stunting di Jawa Tengah. Makanya beliau sudah berpengalaman dan tidak bisa diragukan lagi. Gitu Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo mengelak. Ya maksud saya tuh itu Pak Ganjar, pemberian itu berarti kan benar loh untuk ibu hamil. Terus Pak Prabowo dijawab lagi nih sama Pak Ganjar. Berarti Pak Prabowo mau merevisi pertanyaan Pak Prabowo. Pak Prabowo jawab tidak. Nah Pak, tolong dibedakan. Ibu hamil dan anak-anak itu berbeda. Gizi yang diterima ketika hamil dan sudah anak-anak itu berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Bapak sebenarnya ngerti gak sih pertanyaan Bapak? Itu tuh program dari Bapak loh. Kok Bapak kesannya jadi bingung dengan program yang Bapak bawakan sendiri tentang makan gratis? Jangan-jangan program itu bukan original dari Bapak, tapi permintaan atau request atau dan lain sebagainya. Atau bisa jadi program makan gratis itu dari orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan tender makan gratis ketika nanti direalisasikan. Aduh Pak, bahaya, serem. Dan gini deh teman-teman, coba deh dicek yang nonton debat malam ini, berapa kali Pak Prabowo mengatakan tentang makan gratis. Kayaknya kalau saya lihat dari awal sampai akhir, jawaban Pak Prabowo itu aja. Semua masalahnya, solusinya cuman makan gratis. Aduh Pak, ini ya Pak ya, info aja. Nggak semua masalah itu selesai dengan makan gratis Pak. Masih ada masalah-masalah yang lebih kompleks. Jadi jangan ngawur ya. Saya khawatir pada debat kali ini apapun persoalannya jawabannya adalah makan gratis. Ada data BPS yang mengatakan secara tegas bahwa sebenarnya anak-anak Indonesia tidak kekurangan makan. Jadi jauh lebih penting menghadirkan pendidikan gratis kepada anak-anak kita. Jadi dana 450 triliun yang akan dialokasikan oleh Pak Prabowo untuk makan gratis jauh lebih tepat sasaran apabila itu dialokasikan untuk menggratiskan pendidikan anak-anak kita dari mulai prasekolah sampai kemudian SMA. Ya gini loh Fadli John ya, bandingin boleh-boleh saja, tapi nyebut otak lamban tuh nggak bener loh. Apapun itu ya, itu ada, lu googling aja. Itu artinya, itu kan sama artinya semua yang menginginkan internet itu otaknya lamban. Itu apa ya? Bisa nggak sih kita bicara tanpa menghina? Bisa nggak sih kita mendapatkan pujian tanpa harus mencaci gitu loh? Yang kayak begini, apa seorang calon presiden bicara otak lamban, apa ya? Internet itu kebutuhan. Bukan persoalan kecepatan otak kok, bukan persoalan daya tangkap kok, tapi bagaimana kita bertransaksi ke luar negeri dan internet dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan aplikasi lain segala macam termasuk belanja negara. Menilai overall debat, bukan menilai performa jagoan ya. Kalau menilai performa jagoan pasti subjektif, pasti bilangnya love banget. Tapi keseluruhan debat ini menarik atau tidak? Enggak. Karena terlalu banyak setujunya. Apa ya? Debat itu kan sesuatu yang dimana kita bisa mendapatkan. Mungkin nggak lu lebih benar dari gua? Mungkin dong. Mungkin nggak dia lebih bagus dari gua? Mungkin dong gitu loh. Dan ide itu harus ditumpahkan gitu loh. Kalau yang tumpah sedikit itu kita nangkapnya tuh dikit juga. Artinya saya lebih suka apa ya? Semua memaparkan tidak, saya setuju. Pertarungan ide tidak terlihat ya? Tidak terlihat gitu loh. Harusnya debat itu bagi rakyat harus menjadi semacam pasar ide gitu loh. Dimana dia bisa pilih apa pasar ide buat publik. Debat kan seperti itu. Jadi kurang berarti ya? Nggak menarik? Ya B aja deh. B aja. Kalian nonton debat capres semalam nggak? Sumpah adem banget ngelihatnya. Aku respect banget sih sama Pak Anies yang awalnya aku bilang gini,
Angin di depan juga DP. Sorry ya. Di debat terakhir dia berbeda banget. Aku respect banget. Gak heran kenapa banyak yang mengidolakan dia. Kalian gak boleh ketawa sama pendukung-pendukung. Emang pendukungnya agak-agak sih pendukungnya. Capresnya adem-adem aja, pendukungnya saling jelein kiri kanan. Aduh heran banget SDM kita. Tapi aku respect banget sama Pak Anies kemarin. Dari cara pembawaan visi dan misinya dia bagus banget. Kalau misalkan dia nggak cuma omong doang, dia benar-benar melakukan apa yang disampaikan di debat kemarin. Aku yakin Indonesia maju banget sih. Habis itu dengan cara dia menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Prabowo, kan Pak Prabowo ditanya tentang perempuan tuh. Habis itu Pak Prabowo menjawab kurang tepat. Nah aku juga ngerasa kurang tepat kemarin. Terus Pak Anies ngasih taunya kayak pertanyaannya belum terjawab. Mohon maaf Pak Prabowo yang saya hormati. Habis itu dijawab lagi sama Pak Prabowo dengan yang pertanyaan sebenarnya tentang hak perlindungan wanita. Dan setelah Pak Prabowo ngomong bla 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 bla, Pak Anies tepuk tangan dan menghargai Pak Prabowo banget. Gila nggak tuh? Respect banget. Cuma ya pendukungnya itu loh. Pendukungnya kenapa teriak sorry ya. Capresnya adem-adem kemarin di closing statement juga pada minta maaf. Gak ada yang menyerang satu pihak kiri kanan. Aku nontonnya, wah gila, bisa kayak gini ya Pak Anies, hebat, respect, keren. Anies menyalah, Prabowo ilmu padi, Ganjar kelas pakai Z. Tapi ini kok gak ada yang ngasih skor ya? Kok debat jadi adem gini sih? Ngantuk. Masih ada loh yang ngomong kayak gini. Meski awalnya debat capres terakhir ini berjalan tenang, Pak Anies dengan gaya retoris sistematik meski sedikit kalem dari biasanya. Pak Ganjar dengan apik menguasai tema. Dan Pak Prabowo seperti biasanya banyak melakukan afirmasi sembari sesekali mengeluarkan gagasan dan solusinya. Suasana debat kali ini memang unik. Tak ada MVP sebab secara keseluruhan arahnya lebih substantif. Bahkan terkesan lebih pada 3 orang yang sedang berdiskusi. Ya, meski pada beberapa bagian misalnya Pak Ganjar mulai bermain silogis kepada Pak Prabowo dengan menanyakan manakah yang lebih dibutuhkan, internet atau makan. Begitu juga dengan pertanyaan susulannya, misalnya dalam menghadapi permasalahan stunting, dimulai dari intervensi gizi kepada anaknya dulu atau kepada ibunya. Tapi terlepas dari itu, di debat capres terakhir ini pada akhirnya kita bisa menilai dan menentukan kepada siapa kita akan menjatuhkan pilihan. Berbeda pilihan boleh saja, toh kita masih bisa nongkrong tanpa harus saling menyalahkan. Damai-damai ya kita semua. Gimana menurut kalian? Kuota internet dulu atau makan dulu? Maksudnya gimana menurut kalian debat terakhir capres kali ini? Debat tetap pakai adab. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja tanggapan-tanggapan dari netizen ini bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita akan segala keegoisan kita guna menjelang pemilihan pesta rakyat ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita semua tetap menjaga pemilu ini aman, damai, dan berkualitas. Itu adalah harapan saya dan juga harapan pemirsa sekalian. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang kalau kita melihat dari program makan siang gratis dan minum susu gratis yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini, kalau menurut penilaian saya, dalam cuplikan video sebelumnya juga saya sudah membahas tentang hal ini. Ada kekeliruan yang terjadi dalam diri Bapak Prabowo Subianto, di mana mungkin ya belum memahami bahwa stunting itu hanya diperuntukkan kepada bayi yang masih ada dalam kandungan bersama ibunya hingga 1000 hari ke depannya, 1000 hari saat kelahiran bayi itu. Sedangkan yang namanya gizi buruk itu biasanya untuk anak-anak di atas usia 2 tahun sampai selanjutnya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini juga dapat lebih mengerucut ke pemikiran kita untuk memilih pasangan di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Tidak ada kata yang istimewa karena saya melihat debat semalam adem-adem saja, biasa-biasa saja. Mereka tetap saling menjaga image antara satu dengan yang lain. Semoga saja kita juga para pendukung, para relawan di mana sejak kita berada, baik dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi dan sampai pusat, tetap solid, tetap bersama-sama kita bergandeng tangan untuk menjaga agar pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan aman, damai, dan sukses. Tetaplah semangat dan mari kita selalu berpikir kritis terhadap segala sesuatu ataupun fenomena politik yang terjadi di bangsa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya
Kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.